Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kelanjutan kajian pandangan Islam terkait pengelolaan air, bahwa kita meyakini agama Islam sebagai suatu sistem ideologi yang komprehensif dan universal telah menyediakan seperangkat nilai, asas dan beberapa ketentuan konkret yang dapat dijadikan panduan dalam pengelolaan dan pengaturan sumber daya air. Nilai-nilai tersebut jika diimplementasikan dengan maksimal akan dapat menciptakan suatu sistem yang baik dan dapat melahirkan satu tatanan masyarakat yang sejahtera. Adapun pedoman pengelolaan air yang berasal dari pandangan agama Islam yang digali dari sumber Al-Quran dan Al-Hadis, pedoman ini menjelaskan dua hal. Yang pertama, nilai dasar pengelolaan air. Yang kedua, prinsip universal pengelolaan air. Adapun nilai dasar pengelolaan air, agama Islam sebagai agama yang sempurna di sisi Allah, yang kaya akan nilai-nilai dasar al-qiyamul asasiyah, yang bisa dijadikan pedoman dan tuntunan bagi pengelolaan air, yang bisa digali dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama adalah nilai tauhid. Kepercayaan tauhid melahirkan kesadaran bahwa seluruh alam semesta termasuk air diciptakan, diatur, dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid itu mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam termasuk air. Sehingga prinsip tauhid menyediakan visi kesatuan bagi umat Islam. Dengan visi tersebut, umat Islam dapat menyadari bahwa manusia dan air adalah bagian dari alam semesta dan diatur keberadaannya oleh wahyu, sehingga melindungi air menjadi bagian dan kewajiban agama, bukan semata-mata tugas keduniawian. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-An'am ayat 162 163. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Maka prinsip tauhid ini menciptakan motivasi agama dan moral yang kokoh untuk melindungi dan mengatur air. Yang kedua, nilai syukur. Sebagai negara yang memiliki potensi air yang melimpah, bahkan kalau kita lihat lautan, ada 2/3 lautan di negeri kita Indonesia, maka sudah seharusnya setiap pribadi muslim di negeri kita menanamkan rasa syukur dalam dirinya, sehingga rasa syukur dapat menjadi landasan bagi setiap aktivitas pemanfaatan dan pengelolaan air.
Hakikat syukur adalah kesadaran mendalam akan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan cara menggunakan karunia Allah yang berupa air itu pada tempat yang sesuai dengan kehendak pemberinya. Dengan sifat syukur, seorang muslim akan ridha dan puas atas nikmat air yang diperolehnya dan tetap mempertahankan nikmat yang sudah dirasakan, serta selalu berusaha untuk meningkatkan usaha guna mendapat nikmat yang lebih baik, sebagaimana firman Allah pada Quran surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang ketiga, nilai keadilan. Keadilan bermakna setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Dalam hal ini air secara adil dalam mengelola dan mendistribusikan air. Nilai keadilan harus menjadi acuan bagi setiap anggota masyarakat, khususnya para pemegang kebijakan. Karena setiap anggota masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa hak untuk memperoleh dan menggunakan air sesuai dengan kebutuhan adalah milik setiap individu secara merata. Untuk itulah maka sudah ditegaskan bahwa Allah menolak pendistribusian kekayaan dan aset publik yang tidak merata sehingga melahirkan ketidakadilan. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Hasr ayat 7, ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabili kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, untuk Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Yang keempat, nilai moderasi dan keseimbangan. Perilaku tengahan dalam rangka menghindari problem kelebihan air pemborosan dan menghindari kekurangan air atau kekeringan. Al-Quran menjelaskan sifat moderat sebagai sifat yang diletakkan oleh Allah untuk kita umat Islam, sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Jadi keseimbangan juga merupakan prinsip yang ditekankan dalam agama Islam. Dalam penggunaan air, menghitungkan potensi ketersediaan air dalam kebutuhan sumber daya yang tersedia. Kemudian yang kelima, nilai meninggalkan yang tidak bermanfaat. Efisiensi dalam penggunaan air itu dapat dimaknai dengan menggunakan sumber daya air secara tepat. Dengan kata lain, penggunaan air hanya dilakukan sesuai dengan keperluan dan tidak berlebihan. Karena dalam Islam sangat menekankan agar air tidak dibuang secara percuma atau tidak digunakan untuk suatu kepentingan yang tidak mendatangkan kemanfaatan. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Malik dari Ali bin Abi Thalib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi.
bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak perlu. Jadi pemanfaatan air secara bijaksana sesuai keperluan, termasuk dalam berwudu, mandi wajib, itu dianjurkan agar berhemat dalam menggunakan air. Maka perintahnya pada Quran surat Al-Ma'idah adalah faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Sehingga membasuh bukan berarti menyiram, karena kalau menyiram itu pasti akan berlebihan. Nah, untuk itulah maka dengan relatif sedikit air akan lebih bersih, karena anggota badan yang dikenakan air itu dilakukan dengan cara menekan, dengan cara membasuh. Yang keenam, nilai kepedulian. Penggunaan dan pengelolaan air harus diiringi sifat kepedulian baik terhadap sesama manusia, terhadap kualitas dan keberlanjutan sumber daya air itu sendiri, serta terhadap flora dan fauna. Islam sangat mendorong agar manusia memiliki sifat kepedulian pada dirinya, yang antara lain kepedulian terhadap orang lain, karena air juga dibutuhkan oleh seluruh manusia dimanapun berada, sehingga sabda Rasulullah SAW dalam hadis, yang hadis itu muncul pada peristiwa setelah hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Saat itu umat Islam tidak dapat menggunakan air karena yang memiliki sumber daya air sumur hanyalah orang-orang Yahudi. Ketika umat Islam datang ke satu sumur yang bernama Roma, orang-orang Yahudi menutup sumur tersebut dan tidak mengizinkan penggunaannya selain orang Yahudi sendiri. Maka Rasulullah SAW bersabda, menganjurkan sahabatnya agar berderma dengan air, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari, wa qala Utsmanu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yashtari bi'ra rumata fayakunu dalwuhu fiha kadila'il muslimina fashtaraha Utsman radhiyallahu anhu. Utsman berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah yang mau membeli sumur rumah kemudian menjadikan timbanya menjadi seperti timba kaum muslimin, atau mewakafkan sumur tersebut, kemudian Utsman radhiyallahu an membeli sumur tersebut. Kemudian kepedulian terhadap keberlanjutan dan kualitas sumber air. Pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 18, wa anzalna minas samai ma'am biqadarin fa askannahu fil ardi wa inna ala dhahabim bihi laqadirun. Dan kami turunkan air dari langit dengan satu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Artinya ketika manusia satu sisi tidak bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah sesuai dengan ukurannya dan menyia-nyiakan, maka pada surat Al-Mulk ayat 67, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Sehingga satu ketika manusia melampaui ketentuan-ketentuan dalam penggunaan air yang telah diberi oleh Allah ukuran-ukuran, maka kalau Allah sudah menjadikan air itu kering, maka siapa
yang akan memberikan air yang mengalir itu. Itu sebagai suatu peringatan dari Allah kepada kita untuk berhemat dalam penggunaan air. Kemudian kepedulian terhadap ekosistem, ada flora fauna. Jadi Allah menjelaskan bahwa bumi dan kehidupan manusia diciptakan dalam ekosistem yang teratur, sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Mulk ayat 3, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Jadi Allah menciptakan itu untuk semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Flora, fauna, dan manusia memiliki ketergantungan satu sama lain, ibarat sebuah mata rantai yang saling terkait. Jika hilang salah satu, maka hilanglah eksistensi seluruh bagian yang lain. Untuk itu, seluruh unsur ekosistem tersebut harus dipelihara dengan baik. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan nilai-nilai dasar, nilai tauhid, nilai kesyukuran, nilai keadilan, nilai wasatiyah, keseimbangan, nilai efisiensi, nilai kepedulian. Ini menjadi nilai-nilai dasar yang harus kita pahami bersama, karena air yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan kemanfaatan yang lebih tinggi baik pada seluruh makhluk secara berkelanjutan. Namun jika manusia tidak mensyukuri atau menggunakan tidak sesuai di dalam pendistribusiannya, maka Allah akan memberikan peringatan, dan satu ketika air juga bisa menyiksa manusia. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.